Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan program yang telah kami buat tentang tiket bioskop. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Kurniawan, NIM saya D400-200-148. Oke, langsung saja. Yang pertama ada include stdu.h, digunakan untuk standar input untuk memasukkan pemrograman ke dalam library. Kemudian ada stl include stdlib.h, digunakan untuk operasi pembanding dan operasi konvensi. Ini merupakan file header ya. Kemudian ada string.h, berfungsi untuk memanipulasi string. Kemudian ada integer ini adalah tipe data yang digunakan untuk menampung angka bulat seperti jumlah 1 gitu atau 2 atau berapa gitu. Kemudian ada float. Float ini tipe data yang digunakan untuk menampung angka pecahan seperti harga ya, 60.000 ini contohnya. Kemudian ada char. Char digunakan untuk menampung karakter yang berupa huruf seperti ini judul film, Star Wars, Jumanji, dan lain-lain. Kemudian ada integer main void. Main merupakan sebuah fungsi. Kemudian ini adalah integer menandakan nilai kembalian. Sedangkan void menambahkan bahwa fungsi tidak membutuhkan nilai input atau kosong. Kemudian langsung saja ada do. Do ini sebuah perulangan ya. Merupakan perulangan yang bekerja dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Kemudian ada printf. Printf ini digunakan untuk memasukkan input yang berupa teks. Contohnya ini, pemesanan tiket bioskop. Jadi nanti ini dimasukkan akan keluar di hasil akhir. Kemudian ada %i ini adalah digunakan untuk menampilkan bilangan desimal. Jadi ini nanti kita ada kata-kata pilih judul film nomor, nanti kita memasukkan dengan ini men-scan, masukkan nomor berapa gitu. Kemudian ada switch case. Kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa satu atau lebih perintah case masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Kemudian ada if else ini adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi. If else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau salah ya, maka program akan berlanjut ke kondisi if di bawahnya. Dan begitu seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai benar. Kemudian ada strcpy, ini adalah untuk mengcopy sebuah string ke dalam string lain atau sebuah string ke dalam variabel. Ini ada printf. Printf ya sama ya kayak tadi. Ini juga ada printf. Jadi nanti akan keluar pilih jam tayang, kita disuruh milih jam berapa gitu. Kemudian kita memilih jam dan memasukkan jamnya jam berapa gitu. Kemudian ada jumlah pesan, kita akan memesan berapa tiket, nanti kita suruh memasukkan, maka akan langsung keluar. Kemudian ada break ya. Break ini digunakan untuk memaksa berhentinya perulangan, jadi tidak ada perulangan lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bagus Haji Pangestu dengan NIM D400-200-147. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Muhammad Reza Kurniawan mengenai program yang telah dibuat. Nah, dalam skrip ini terdapat pada kondisi if else if, di mana pada dasarnya kondisi if else if adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Mana if di sini menunjukkan pemilihan jam, dan apabila kita memilih jam 1, maka nanti jumlah kursi yang masih tersedia akan dieksekusi dan menghasilkan output yang kita jalankan. Begitu juga dengan else if pada baris selanjutnya, apabila memilih jam kedua akan mendapatkan kursi yang masih tersedia, dan juga jam ketiga dan jam keempat setelahnya. Terus di sini ada strcpy. strcpy ini artinya dia mengcopy yang sisi kanannya atau baris keduanya ini ke baris pertama. Jadi untuk memasukkan isi dari apa yang ingin kita masukkan ke dalam judul film, maka kita perlu mendefinisikannya di sini. Apa yang bisa kita kopikan? Yang pertama di sini ada judul film, lalu baris keduanya ada jam tayang, dan baris ketiga ada teater. Kemudian break dan printf, yaitu perintah, di mana nantinya akan menampilkan input atau menampilkan output. Di sini apabila nomor yang Anda pilih tidak tersedia. Lalu kita masuk ke perintah if, di mana di sini ada ketentuan atau syarat di mana temp kursi lebih kecil dari 0. Nah, nanti untuk penonton, untuk penentuan kondisi antara true atau false itu akan ditentukan dari syarat ini berdasarkan ketentuannya. Jadi untuk if itu sendiri, jika kondisinya bernilai true, maka blok kode pada pernyataan if akan dieksekusi. Jadi kode yang ada di dalam antar kurung kurawal ini akan dieksekusi nantinya. Karena times ini adalah 0 lalu ditutup. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya, dan nantinya akan dilanjutkan oleh Muhammad Taqiyuddin Nabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Nabil dengan NIM D400-200-149. Selanjutnya yaitu else untuk bagian if, setelah if lalu for, eksekusi for, yaitu in i sama dengan 0, lalu i kurang dari jumlah i plus. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan printf, itu menampilkan tiket yang ada pesan sinema, dan nanti akan ada date, tanggal, time, waktu, dan harga. Lalu terima kasih. Nah, selanjutnya itu print akan menampilkan jumlah yang harus Anda bayar, itu persen i per f, itu harga kali dengan jumlah.
lalu printf sisa kursi. Yang sini nanti akan menampilkan sisa dari kursi setelah dipesan tadi. Lalu kemudian menampilkan perintah, yaitu akan melanjutkan transaksi lagi atau tidak, maka akan ada pilihan yaitu ya atau tidak. Yang selanjutnya scanf, yang mana itu untuk menunggu input manual dari ini ya. Kemudian if pilih, if untuk eksekusi tadi perintah selanjutnya, if pilih nomor film lalu nomor jam sama dengan 1, kemudian else juga, lalu kemudian ke well pilih sama dengan 1, sistem clear, itu sistem yang akan menyelesaikan clear yang selesai. Jika pilihannya yaitu 0 akan selesai. Kemudian ada fungsi tambahan lagi yaitu in judul, printf judul film, kemudian for untuk eksekusi in sama dengan i kurang dari 4, i plus printf i persen i atau persen s slash n nomor film dan nomor judul film. Kemudian in jam, yaitu untuk jamnya, lalu printf jam tayang. For in i sama dengan 0, i kurang dari 4 dan i plus. Lalu kita langsung play saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini judul film, lalu kita masukkan pilihan itu 4, lalu kita masukkan jam tayangnya, misal jam 3, kita masukkan angka 2, lalu jumlah pesanan kursi, kita misalnya pesan 10 kursi, lalu enter. Nah, lalu sini akan muncul tiket dari pesanan tadi, yaitu sebanyak 10 kali cetakan. Lalu jumlah yang Anda harus bayar yaitu 600.000 rupiah. Sisa kursinya adalah 40. Lalu jika transaksi lagi atau tidak, jika kita tidak ingin bertransaksi, maka kita pilih 0, enter, program selesai. Selanjutnya percobaan kedua, yaitu apabila kita tidak memasukkan filmnya, yaitu filmnya tidak ada dalam pilihan, misal 5, nah, maka akan muncul nomor yang Anda pilih tidak tersedia dan jumlah 0, jumlah bayar 0. Terus selesai. Nah, mungkin itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.